Bahasa Jawa ulangan. Oke, silakan. Ambulance. Semuanya di mute. Silakan Angel diajak teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah kami. Semoga pelajaran yang kami bisa pelajari bisa kami pahami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Angel. Oke, Mijula sapa lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi. Caca, luar biasa. Bi, masih belum dibuka kameranya ya. Kalau Caca tidak apa-apa, nggak bisa. Stuart, Gaby, wah Stuart rambutnya baru juga ya. Habis potong ya Stuart ya. Habis potong rambut ya. Abraham, Valen. Abraham. Ya, Miss. Mas. Ya. Miss Afram, apa ini di sini jaringannya lagi buruk, Miss? Sorry. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Jadi zoomnya keluar masuk, tapi yang penting dengar kok sore, Miss. Miss izin kamar mandi. Ya. Oke. Miss Yula langsung mulai ya. Nah, hari ini kita langsung belajar satu tema. Temanya ada 3. Langsung subtema 1, 2, dan 3. Jadi jika tidak masuk hari ini bakal banyak ketinggalan ya pembelajarannya. Soalnya seharusnya kita pertemuan 3 kali, tapi sekarang kita gabung menjadi hanya 1 kali pertemuan saja. Soalnya minggu depan PH 3. Minggu depan kita masuk ke PH 3 ya. Minggu depan itu Minggu depan. mulai Senin besok ya, Miss? Iya. Minggu depan itu PH, minggu depannya lagi sudah PTS ya. Gak ada istirahat itu, Miss. Gak ada istirahat seminggu atau sehari gitu. maksudnya nggak ada ulangan sehari gitu kan. 2 hari ya, Sabtu Minggu nggak ulangan, nggak Zoom juga. Iya. Kita juga belajar. 10 hari. Kenapa? 10 hari, liburnya 4 hari. Kenapa Remiel? Miss, sekolahnya loh. Iya, kemarin sudah 1 minggu kan? Iya. Kemarin sudah libur 1 minggu, jadi sekarang harus semangat sekolahnya. Iya, Miss, zoomnya sampai nggak seminggu nggak zoom. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang iklan ya. Sebelum Minggu masuk dan share PPT-nya, ada yang tahu tentang iklan? Iklan itu kayak ngajak kita. Iklan Kayak endorse gitu ya, Miss? Coba satu-satu Minggu nggak mau jawabnya bareng-bareng. Coba satu-satu. Oke, Odi. Iklan, Andrew, Miss. Setauku iklan tuh kayak endorse gitu ya, Miss ya? Kayak Endorse boleh. Andrew. Apa Andrew? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atas jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Oke, good job. Sekarang ditutup bukunya. Nah, coba Mijula langsung tanya. Ada yang tahu tentang iklan? Coba Andrew jawab lagi. Iklan, ditutup bukunya. Tanpa melihat buku, langsung. Iklan itu apa ya kira-kira? Ayo. Aku, Miss. Coba, Oke, Miss. Susin. Untuk memberikan keunggulan suatu produk atau barang. Oke, jadi benar yang dikatakan sama Susian. Sekarang ada lagi yang mau berpendapat tanpa membaca dan melihat
Oke, Elin. Aku sudah. Memperkenalkan produk kita kepada orang-orang. Memperkenalkan produk kita kepada orang-orang. Good job. Ada lagi? Hizkia? Enggak. Kepecet unmute. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Michael? Menunjukkan sesuatu produk atau jasa perusahaan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Oke, benar. Ya, benar semua ini pendapatnya ya. Nah, langsung saja. Ini Miss Yula share. Jadi hari ini langsung belajar 3 subtema ya. Subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Ya, coba semuanya dibuka bukunya. Mulai dari tema 3, subtema 1, halaman 149. 9. Sudah? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Udah, Miss. Nah, jadi yang pertama kita belajar dulu tentang tema 3, subtema 1 tentang pengertian iklan ya. Nah, jadi di sini ada gambar contoh iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat, biasanya iklan layanan masyarakat yang ada di televisi apa aja? Laundry. Gimana? Contohnya Aku kan, pernah Miss. paling sering itu Miss Lazada, Miss. Lazada. Iya, Miss. Miss, contohnya itu, Miss. Contohnya, Miss. Contoh iklan layanan masyarakat apa? Laundry. Apa? Laundry. Laundry yang nyuci baju tuh loh, Miss. Laundry. Pencuci piring. Iya, Vanis pencuci piring. Layanan masyarakat. Ini. Parfum. Ya, iklan rokok juga masuk di layanan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Jadi iklan itu merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Benar yang dijawab sama Andrew sama Susian tadi ya. Nah, jadi iklan itu untuk mempromosikan, sesuai yang dikatakan sama Valen tadi, untuk mempromosikan dan menjual suatu barang atau benda. Contoh, Miss Yula punya pensil. Kira-kira ada yang bisa nggak membuat sebuah iklan tentang barang yang dipegang sama Miss Yula? Bisa? Beli pensil biar bisa menulis. Ayo coba sebutkan nama, jangan jawab dulu. Afektif ya, afektif. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu? Iya. Contoh. Tahu, Miss. Bisa tadi Miss tanyakan, Miss. Gimana? Yang Miss tanyakan tadi apa, Miss? Kurang dengar tadi soalnya. Gimana cara membuat iklan? Misal, Miss Yula punya pensil ya. Miss Yula punya pensil. Gimana cara kalian membuat iklan tentang pensil yang dipegang sama Miss Yula? Oke, Odi. Tahu, Miss. Nah, Odi dulu, Miss. Odi aja dulu. Belilah pensil 2B ini, cocok untuk berbagai jenis ujian dan pensilnya yang berjuara. Belilah sekarang persediaan terbatas. Oke, pinter Odi. Ada yang mau berpendapat lagi? Ini yang ditanyakan caranya kan, Miss? Bukan, Boleh kayak membuat iklan tentang ngomongnya membuat gimana? pensil yang dipegang sama Miss Yula. Gimana? Tadi Odi sudah mengatakan belilah. Nah, belilah pensil ini agar ujian nasional kalian berhasil dan lolos 100%. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, jadi langsung saja iklan. Jadi ini mungkin masuk ke dalam PH 3 ataupun PTS ya. Apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk. Misal,
keunggulan suatu produk. Nah, di sini Miss Yula punya pensil. Keunggulannya apa? Pensil ini terbuat dari mika. Jadi pegangannya itu nyaman, enak. Lalu untuk menulis juga licin, cepat gitu ya, tidak mudah patah. Nah, jadi keunggulan suatu produknya disebutkan di dalam iklan tersebut. Atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan. Nah, jasanya itu apa? Misal iklan penjahit atau apa saja jasa. Iklan guru les, les private, ya itu masuk. Miss Bioremen juga ada kan, Miss? Iya, masuk. Ya. Nah, selanjutnya iklan disajikan secara menarik dengan kata-kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Contoh, kita lihat gambar di samping. Ya, di sini ada contoh iklan layanan masyarakat. Gambar apa yang disajikan dalam iklan ini? Jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi. Kalau Mijula tanyanya bagaimana? Gambar apa? Gambar apa? Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran ya. Harus fokus dengan pertanyaannya. Nah, disajikan secara menarik dengan kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kesehatan pencernaan. jagalah kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Oke, selanjutnya tujuan iklan di samping. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Kembali lagi ke pensil. Tadi Odi sudah membuat contoh iklan tentang pensil yang dipegang sama Miss Yula. Nah, tujuannya apa untuk membuat pensil ini? Tujuannya apa? Ya. Agar oke, Hizkia. Karena orang-orang dapat mengerjakan, bukan, agar orang-orang dapat menulis pekerjaan apa yang akan dia kerjakan. Oke, good job. Nah, benar. Udah tahu Sesuatu ya hal yang tujuannya. penting. Oke, pinter. Ada yang mau berpendapat lagi? Apa Miss tadi, Miss? Ya. Tujuan iklan pensil. Nah, Oh, tadi untuk menarik perhatian pembeli untuk membeli pensilnya. untuk menarik perhatian pembeli agar mau membeli pensil pinter. Nah, sudah tahu ya untuk tujuan iklan. Nah, selanjutnya ciri-ciri bahasa dalam iklan. Bahasa yang digunakan itu bersifat persuasif. Ya, persuasif. Diingat-ingat, persuasif. Ya. Ini mungkin besok akan ditanyakan. Bahasa iklan yang digunakan adalah iklan yang bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Nah, itu nanti akan ditanyakan di PHPH atau di PTS ya. Jadi jawabannya persuasif itu merupakan kata ajakan atau mengajak ya. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ada yang mau membuat contoh kalimat persuasif? Bentar, Miss, aku mikir dulu. Kita minta tolong sama Remiel. Ayo Remiel. Yang lainnya dipersiapkan juga ya. Untuk kalimat persuasif. Miss, kalimat persuasifnya nggak harus tentang pensil kan, Miss? Enggak, semuanya bebas. Yang penting kalimatnya persuasif, oke? Ada yang mau bantu Remiel? Vinka mungkin? Bentar, gantian dulu ya, Odi. Oke. Persuasif, bebas menggunakan siapa? Susien, oke, tunggu dulu ya. Habis Vinka, Susien. Oke, Vinka, sudah ketemu? Kalimat persuasif, yuk.
Mungkin udah, Miss. Tidak apa-apa, ayo kita mencoba ya. Kita Marilah belajar memberi, bersama-sama. marilah Marilah. memberi, marilah kita membeli jam ini karena dapat memutar waktu. Dan Oke, boleh. Marilah kita mari lebih ini ya. Mari beli jam ini biar kita tidak terlambat bangun gitu ya. Oke, selanjutnya Sushen. Bentar ya. Sushen. ayo ke McDonald. Ayamnya enak dan gurih. Oke, good job. Ayo ke McDonald. Ayamnya enak dan gurih. Waduh, Miyula jadi lapar ini. Ayo, oke, bersingkat persuasif. Sekarang tadi siapa? Odi. Odi. Aku pendek, Miss. Apa sih? Aduh, lupa. Gimana, Odi? Ayo wujudkan cita-cita negara dengan menjadi warga negara yang baik. Oke, masuk ke layanan masyarakat berarti ya. Masuk ke layanan masyarakat. Ayo, wujudkan cita-cita negara dengan belajar yang rajin. Boleh. Sekarang tadi yang angkat tangan jadi. Jadi. Yuk. Habis jadi aku ya, Miss. Oke, Aku udah boleh. nemu ini. Gimana sih? juga, Miss. Oke, jadi dulu. Mana ini jadi? Jaga mata agar mata sehat dan Bisa diulangi, Mijula nggak kedengeran? ayo jaga mata agar mata sehat dan jernih. Oke, ayo jaga mata agar mata kita sehat dan jernih. Selanjutnya, Rizkia. Oke, Miss. Aku matahari, di sana banyak baju-baju atau outfitmu agar stylemu semakin keren. Coba Tentang lebih dipersingkat kalimatnya. Lebih dipersingkat kalimatnya gimana? Jam mana? Coba Wonggo? dipersingkat ya. Oh, ininya aku ilangin aja sih, bentar, Miss. Ya, boleh. Ayo, kalimat persuasif ya, diingat-ingat. Miss, skip aja dulu, Miss. Skip aja dulu, Miss. Skip aja dulu. Oke, Remiel. Remiel sudah ketemu? Oke. Superindo. Di sana Gimana? barang. Ayo kita beli barang karena di sana barang sangat. Oke, ayo kita beli barang-barang di Superindo karena barang-barangnya bagus dan segar gitu ya. Ya. Oke, masuk. Sekarang Shen. Shin. Oke, Shen. Ayo kita minum air putih supaya badan kita sehat. Oke, good job. Ayo kita banyak minum air putih agar badan kita sehat ya. Selanjutnya Andrew. Makan banyak gimana ya? Makanlah Gimana ya? bentar. Makanlah wortel agar matamu menjadi sehat. Oke, makanlah wortel agar matamu menjadi sehat. Jangan matamu ya, mata kalian. Jadi mata kalian menjadi sehat atau mata kita gitu ya. Kalau bahasanya, ayo makan wortel agar matamu sehat. Ayo enak apa enggak bahasanya seperti itu? Enggak, jadi kita pilih bahasa ya. Oke, Stuart. Gimana Stuart? Ayo download Blibli sekarang karena ada diskon besar-besaran. Oke, good job. Ayo kita download Blibli sekarang karena banyak diskonnya ya. Oke, jadi semuanya sudah bisa ya untuk membuat kalimat persuasif. Miss, baca chat Miss Elin, Miss. Oke, mana ini? Coba Mijula baca. Mari beli minuman kopi. Enak, dari kopi susu sampai kopi hitam. Di apa itu banyak? Moonback. Harganya
Munbak. Harganya receh, rasanya sultan. Wah. Harganya murah, rasanya mahal. Mana itu munbak itu? Nggak tahu aku juga di Surabaya. Adanya kan Starbucks. Dari Starbucks Starbucks nih. adanya iya, ada Starbucks. Iya, itu gitu. plesetan nih. Oh, Kan Star kan Buat sendiri Star ya? kan bintang. Nah, ini dia jadiin bulan. oh gitu. Wah, Oke. pinter. Jadi semuanya sudah bisa ya membuat kalimat persuasif. Sekarang untuk ciri-cirinya bagaimana? Bersifat mengajak ya. Nah, biasanya menggunakan kata ajakan ayo dan marilah. Ditulis secara menarik. Nah, ditulis secara menarik tadi. Munbak bukan Starbucks ya. Munbak. Nah, boleh. Kan kata. Dapat diberi rima agar orang-orang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Misal, Miss Yula ada contoh. Kalian mau pilih yang mana? Dengan nada atau rima yang dibuat sama Miss Yula. Misal, contohnya seperti ini, didengarkan ya. Donat beli-beli sekarang karena banyak diskonnya. Atau donat beli-beli sekarang karena banyak diskonnya. Kalian pilih yang mana? Yang kedua, Miss, yang kedua. Lebih menarik. Nggak niat buat gitu, Miss. Satu nggak niat. Jadi diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengarnya akan selalu mengingatnya. Wah, ternyata beli-beli ada diskon loh. Nah, jadi seperti itu. Rima atau intonasi. Coba kalian perhatikan di televisi, iklan-iklan ya. Iklan Marimas, iklan Marjan, iklan Oki Jelly Dream. Oki Jelly Dream. Kalian lihat nggak ekspresi sama intonasi yang dibawakan? Mana ada yang seperti ini? Gitu loh. Mana ada yang seperti ini? Belilah jelly drink ini agar menjadi segar. Nah, tidak ada yang beli nanti ya. Miss, yang ngepromosiin ngomongnya biar segar, tapi yang ngomong sendiri lemas. Biar segar. Iya. Jadi harus sesuai ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, unsur-unsur iklan, yaitu yang pertama ada headline atau judul iklannya. Nah, judul Sama iklan kayak ini, di bahasa Jawa. iya betul, bahasa Jawa. Kita sudah belajar ya. Nah, tapi ada beberapa perbedaan tentang unsur-unsur iklannya. Kalau di bahasa Jawa kan unsur dari pawarta ya, unsur dari berita. Nah, selanjutnya judul. Subjudul ini merupakan gambaran garis besar dari produknya yang ditawarkan. Selanjutnya ada isi iklan. Isi iklan ini biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Jadi ini misal ukurannya 30 gitu ya. Yang ini bisa dibuat 25 dan isinya bisa gitu ya. Selanjutnya ada visual yang menarik menggunakan foto atau gambar ya. Jadi diingat-ingat kalau ada foto atau gambar dalam iklan tersebut itu masuk ke dalam visual ya. Nah, selanjutnya ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, tujuannya apa? Agar membantu pembaca mengenali si pembuat iklan tersebut gitu. Nah, jadi unsur-unsur iklan ini banyak keluar di PH3 dan PTS. Oke. Jadi dipelajari ya. Nah, ini contohnya. Untuk headline besar ya untuk judulnya ya. Selanjutnya ada subjudul. Nah, subjudul di sini ada GGL, gula, garam, lemak. Subjudulnya. Judulnya apa kira-kira? Memilih makanan, bijak memilih makanan. Yula tanya sama Timothy. Ya Timothy, dengar suara Miss Yula? Miss Yula nggak mendengar suara Timothy?
Halo, Miss. Halo, oke Bentar ya, Timothy. Miss Yula tanya sama Timothy. Dari poster yang Miss Yula tempel di PPT ini, judulnya apa kira-kira? Bijak memilih makanan. Oke, judulnya bijak memilih makanan ya. Sesuai dengan unsur-unsurnya, ada headline atau judul iklan, ada subjudul. Subjudul ini isi dari iklannya. Nah, visual yang menarik. Visual yang menarik apa tadi? Berupa gambar, ya, berupa gambar. Jadi gambarnya ini menarik seorang pembaca atau orang-orang yang melihat iklannya. Nah, isi iklannya berupa isinya apa ini? Membahas tentang apa ini iklannya ya. Lalu nama atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi nama atau nomor ini bisa kalian hubungi. Misal di dalam iklan terdapat sebuah penjualan makanan sehat. Kalian tertarik dengan iklan tersebut, maka kalian menghubungi nama atau nomor yang sudah tertera atau alamatnya ya. Nah, dari unsur-unsur iklan yang Miss Yula kasihkan di sini ada pertanyaan? Diingat-ingat ya. Tidak ada. Oke, Gebi ada pertanyaan, Gebi? Benar, tidak ada? Nanti Miss Yula tanya satu persatu ya. Jadi Miss, boleh. SDM itu apa, Miss? Gimana? SDM. SDM? Sendok makan. Sendok makan. 5 sendok makan. Nek, Kalau SDT sendok teh. Lebih iya, kecil. sendok teh. 5 sendok teh. Kalau SDM 5 sendok makan. Nah, contohnya sekarang. Nah, dilihat. Ih, ada steward. Ada steward ya. Oke, coba dilihat. Di sini. Miss Yula memberikan sebuah poster atau contoh iklan untuk menarik seorang pendaftar atau siswa. Miss Yula tanya sama Angel. Ini beneran, Miss? Ya, gimana? Siapa yang tanya? Yang siji itu apa, Miss? Gimana? Tanya apa, Remiel? Ini beneran dikasih ke orang-orang, Miss? Iya. Poster. Iya, benar. Contoh loh, Miss. Ini saya kasih contoh ke kalian. Ya. Oke, Miss Yula tanya sama siapa tadi? Lupa. Oh, Angel ya? Pak Angel. Oke, Miss Yula tanya sama Angel. Di poster ini yang masuk ke headline itu yang mana? Ayo semuanya juga mencari biar nanti Miss Yula langsung tunjuk. Ya. Yang mana? Sebentar ya Andrew, sebentar ya. Bisa. Oke, ada yang mau bantu Angel? Andrew. Oke, Andrew. Iskia. Yang Saint Mary Elementary School itu ya, Miss? Judulnya, headline-nya, judul. Iskia, Miss. Audio. Judulnya itu yang informasi PPDB tahun ajaran 2022 sampai 2023. Good job, Iskia. Jadi kalau yang menjawab Saint Mary Elementary School salah. Salah ya. Jadi itu bukan merupakan headline. Jadi judul itu ada di atas. Tidak semuanya judul itu ada di atas ya. Nah, ini contohnya. Judulnya adalah informasi PPDB tahun ajaran 2022 sampai 2023. Gitu ya. PPDB itu apa, Miss? Ya, ajing-ajing. Oke, selanjutnya Andrew tanya PPDB itu apa? Oh, tanya PPDB itu apa? Siapa yang tanya?
Andrew. Tanya, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Jadi jika ada adik-adiknya yang sekolah di TK atau masih membutuhkan atau mencari sekolah, nah itu Sinmeri menerima. Jadi informasi PPDB itu penerimaan Menerima peserta murid didik. baru, Miss. Menerima apa? Menerima murid baru gitu ya. Nah, jadi besok kalian naik ke kelas 6, kalian naik ke kelas 6. Nah, yang TK-TK masuk ke Sinmeri, masuk ke kelas 1 gitu ya. Nah, contoh subjudulnya mana subjudul? Sinmeri Elementary School, Miss. Bukan. Ayo. Akreditasi A. Terakreditasi A. Oke, good job. Jadi subjudulnya terakreditasi A ya. Nah, pinter. Selanjutnya visualnya. Visualnya itu yang gambar itu Miss Tuar. Visualnya Gambar sekolah dan murid. siapa itu? Iya, Murid. Miss, ada gambarnya Foto murid. sekolah dan juga murid-murid. Restur. Murid anak. Murid Sinmeri. Murid surtul, Miss itu. Yang gambarnya Gambarnya, Miss. Yang gambarnya sekolah sama suara gambarnya Stuart. Pinter. Jadi visualnya Gambar yang adalah lain. ini. Gambar siswa dan gambar sekolahnya ya. Nah, selanjutnya visualnya sudah ketemu. Sekarang isi dari iklannya apa? yang daftarkan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler, spesial, lembaga kerjasama, sama fasilitas. Oke. Jadi ada yang menyebutkan daftarkan segera, itu salah. Ya, yang isinya adalah ini dapat dihubungi. ekstrakurikuler, Itu program nomor buat pendaftaran ya Mir ya, Miss ya. fasilitas ya. Nah, selanjutnya kalau nomor, alamat atau kontaknya Daftarkan yang mana? segera. Sinmeri Elementary School Jalan Raya Lidah Kulo nomor 294 Surabaya. 9A. Oh 9A, 9A ya, lupa. Terus daftarkan segera itu, Selanjutnya Daftarkan mana segera. lagi? Ya, daftarkan Daftarkan segera. Daftarkan segera. Oh, terus mana 08 di sana. Moto. Oh, itu Miss, scan barcode-nya. Oh, barcode kurang tepat. Barcode ini untuk pendaftarannya. Berarti bukan nomor atau alamatnya. Alamatnya ada di atas ini. Itu Miss, yang Di jalan- Instagram, Kerjasama. Facebook sama YouTube. Ada Instagram sama Facebook doang, Miss. Kalau Oke. YouTube kan mereka kan nggak bisa Sama YouTube. kontak Miss di YouTube. Nah, Kerjasama. berarti ya. Sudah bisa semua? Jika Bisa. nanti disuruh mencari mana headline-nya, mana subjudulnya gitu ya. Sudah bisa? Bisa. Oke, selanjutnya kita ke menentukan isi iklan di media cetak. Biasanya media cetak apa aja iklannya di media cetak? Kertas. Iya, kertas itu maksudnya gimana kertas? Koran. Hah? Koran. Oh iya. Oh ya koran Miss, terus apa tuh? Majalah ya? Pamflet, Pamflet. poster. Poster. Tapi poster cetak ya, bukan poster digital ya. Nah, benar. Untuk mendapatkan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Jadi kita perlu membaca lagi. Nah, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat singkat dan jelas. Nah, seperti yang Miss Yula arahkan ke Hizkia tadi. Coba bahasanya lebih disingkat atau bahasanya lebih dimudahkan untuk seseorang memahami tadi ya. Nah, tadi Miss Yula bilang gitu ke Hizkia. Jadi kalimat yang ada di iklan itu biasanya kalimat yang singkat dan jelas. Contoh di sini ada iklan layanan masyarakat juga. Isinya apa? Tentang apa iklan ini? Tentang Iklan olahraga mengajarkan sehat. olahraga.
tentang olahraga menyehatkan tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya iklan di samping ini berisi tentang ajakan untuk olahraga. Nah, benar. Mengajak kita untuk berolahraga agar badan kita tetap sehat dan segar. Ya. Nah, iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia, gitu ya. Jadi iklan layanan masyarakat yang ada di samping ini merupakan iklan yang ditujukan ke orang-orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, gitu ya. Jika iklannya seperti ini ditujukan kemana? Ke anak-anak TK. Ke anak-anak sekolah, Anak-anak sekolah, anak-anak TK. anak-anak yang sedang dalam Ke orang tuanya anak-anak TK. orang tuanya, Peter. Ke orang tuanya ya. Lebih intinya itu ke orang tuanya. Soalnya kalau anak-anak masih nggak tahu iklan itu apa ya. Masa anak TK sudah tahu, wah ada iklan nih, masa gitu. Kan Jadi biasanya di YouTube, Miss, sering ada iklan, Miss. biasanya lihatnya hanya di YouTube atau di televisi kalau iklan ya. Nah, kalau iklan ini biasanya ditujukan ke orang tuanya, lebih intinya itu. Ditujukan ke orang tua, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Mbak, Oke, selanjutnya menentukan iklan media cetak untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur iklan tersebut ya. Ingat lagi unsur-unsurnya ya. Masih ingat ya? Ingat. Oke, kita lanjut saja. bahannya cepet. banyak. 10 ini ya. Oke, Mijula, agak percepat ya. Nah, untuk membuat iklan media cetak, caranya iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Dan iklan juga memiliki sasaran atau target. Jadi sasaran atau target ini, iklan ini disampaikan ke anak-anak saja, atau ke orang tua saja, atau ke semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, gitu ya. Semua kalangan. Iklan menggunakan kalimat utama yang menarik perhatian. Ayo, gitu ya. Ayo, marilah, atau segeralah. Nah, gitu. Kalimat utamanya dapat menarik perhatian. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak. Jadi iklan cetak tadi apa? Diingat-ingat, iklan cetak, iklan media cetak. koran, poster, Terus Poster, pamflet, baleho. Baleho masuk nggak ya? baleho. Enggak sih, Miss. Enggak, bukan. Dia Masuk soalnya di bukan kertas. digital, lebih ke digital kalau baleho ya. Nah, caranya buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Selanjutnya, buatlah gambar yang menarik. Ini dimasukkan ke dalam visual ya. Nah, selanjutnya buatlah isi iklan dengan kalimat, kalimat singkat dan jelas, tetapi tidak menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Jadi tidak ada kata sindiran di dalam iklan. Sindiran itu apa, Miss? Sindiran itu misal gini. Ejekan, Miss. Cyberbullying. Ya, Kayak ejekan. misal Andrew ya. Misal Andrew ya, tadi Andrew bertanya. Tadi Andrew tanya apa ya? Mijula lupa ini. Menanyakan Sindiran berapa, Miss? Oke. Andrew bertanya, sindiran itu apa, Miss? Nah, jadi sindiran itu seperti ini. Miss Yula tidak suka sama Andrew. Miss Yula tidak suka sama Andrew. Kata sindiran yang dilontarkan sama Miss Yula seperti ini. Aduh, apaan sih? Tuh anak kok sok pinter banget. Nah, itu masuk ke sindiran. Jadi tidak langsung ke orangnya. Ya, kalau sindiran itu hanya Berpikir. hanya pikiran saja gitu ya. Yang ada di pikiran.
tidak langsung ke orangnya gitu. Ucapin jadi pengertian. Di sini ada pertanyaan? Oh tidak. 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 Oh tidak ada. Kita masuk ke tema 3 subtema 2. Tentang iklan media elektronik. Contohnya apa aja? Beli. Radio, televisi, komputer, HP. Lazada. Nah, jadi berdasarkan media, Payment. iklan digolongkan menjadi 2. Ada media cetak dan media elektronik. Elektronik itu kayak di Google gitu, Tamis. Iya, elektronik itu ada radio, laptop, televisi, internet. Gitu. Kayak yang digital gitu ya, Miss, kalau elektronik itu. Yang digital itu masuk ke dalam media elektronik. Selanjutnya ada media cetak. Tadi diingat kembali. Media cetak ada apa? Ada koran, ada majalah, poster. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Paham. Paham. Soalnya iklan ini sering kita lihat. Kita keluar rumah, lihat iklan. Di rumah, lihat televisi, lihat iklan. Jika kita main game, ada iklan. Ya. YouTube. YouTube ada iklan. Di jalan ada iklan lagi. Ya, di jalan ada iklan lagi ya. Live stream di YouTube ada iklan. Pas kita keluar kok ada iklan, mesti mana mesti iklan? Ya biasanya kayak ada Di jalan di papan iklan tuh loh. Iya. di jalan itu biasanya ada Elin tadi papan-papan. ngomong apa, Elin? Kadang di live stream YouTube juga ada iklan. Iya, di live streaming YouTube juga ada iklan. Semuanya ada iklan ya. Iya, biasanya YouTuber kalau opening ya buat iklan. YouTuber ya. Jadi hampir Pas opening. kegiatan kita dipenuhi dengan iklan ya. Oke, ciri-ciri iklan pada media elektronik disampaikan dengan elektronik dalam bentuk audio atau video. Jadi kalau hanya kita membaca, tidak bisa mendengar, itu masuk ke dalam elektronik. Kalau media cetak, kita tidak bisa mendengar, tapi hanya bisa membaca. Ya. Tapi kalau di media elektronik kita bisa baca dan kita bisa mendengar. Gitu ya. Oke, selanjutnya disampaikan dalam waktu yang singkat, jadi tidak lama-lama. Menggunakan bahasa formal dan non-formal. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat dan menggunakan intonasi yang tepat seperti yang tadi ya. Download beli-beli sekarang juga karena ada diskon. Masuk ke dalam intonasi yang tepat enggak kalau seperti itu? Enggak ya? Sangat tidak tepat. Kedengaran kaku. Iya, kaku. Ya, selanjutnya khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas dan terdapat musik pengiring. Jadi ada musiknya. Kayak di televisi itu, di show Kayak background gitu ya, Miss. itu ada lagunya, ada musik pengiringnya ya. Nah, selanjutnya perbedaan media iklan dan perbedaan bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Jadi media cetak itu bahasanya tertulis dan dapat dibaca kapan saja. Jadi kita bisa mengulang iklan tersebut. Tapi kalau media elektronik, jika ada misal sponsor atau iklan di televisi tentang Shopee, habis itu tayang lagi filmnya atau acara televisinya, kita tidak bisa melihat lagi. Ya, karena apa? Kita harus menunggu lagi waktu untuk ada iklannya, gitu ya. Tapi kalau media cetak bisa dibaca kapan aja. Miss, tapi biasanya Ya, ya Andrew? enggak. Oh enggak. Nah, ini perbedaannya. Nah, persamaannya sama-sama dibuat untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca dan pendengarnya. Jadi misal
di televisi ada sponsor Pizza Hut. Wah, ternyata Pizza Hut beli 100 dapat 5. Kok tahu? Iya, tadi nonton di televisi. Berangkatlah ke Pizza Hut ya. Langsung kalau ada diskon langsung beli. Iya, berarti apa? Berarti yang melihat terpengaruh oleh iklan gitu ya. Tertarik pada iklan. Itu tuh bohongan ya Mas ya? Tertarik ya. Bohongan? Nggak mungkin bohongan karena iklan itu apa ya, bisa dikatakan menjual sebuah produknya gitu. Miss, mungkin maksudnya Odi itu kayak iklan-iklan makanan tuh loh, Miss, yang kayak mozzarella-nya bisa panjang banget, padahal cuma Enggak, bukan itu. Bukan. Dulu apa, soalnya kakakku pernah ngomong itu hoax, itu bohong gitu, Mas. Jadi aku nggak gampang percaya. mungkin Jadi aku diskonnya makanya Iya, aku tahu itu sebenarnya itu bukan, itu sebenarnya itu pizza sudah dipotong. Nah, itu kok bisa ada keju yang kayak meleleh gitu tuh. Keju dikasih lem, nah, itu dikasih pinggirannya habis dipotong, ditempel, terus ditarik baru direkam. Jadi kelihatan kayak kejunya meleleh gitu, Miss. Iya, Miss Jula Aku pernah tahu. lihat. Ya, Miss Jula tahu Australia gimana. Tapi yang sebenarnya sih enggak kayak gitu. Emang kejunya benar-benar kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke iklan. Nanti kalau kita bahas pizza terus nanti lapar ya. Bener. Oke, isi pada iklan media elektronik. Jadi untuk memahami isi iklan pada radio, dengarkan iklannya. Ya, jika melihat pada televisi, lihat, dengar, dan bacalah. Nah, ini mungkin nanti akan keluar ya. Nah, jadi kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik. Ya. Oke, selanjutnya kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif. Yuk diingat kembali kalimat persuasif gimana? Kalimatnya mengajak. Oke, pintar. yang mengajak, terus kayak mengajak, mengajak. terus kayak yang ayo beli bang, ayo orang udah. Ayo beli sini beli. Kalimat Oke, jelas. jadi kalimatnya mengajak ya. Nah, selanjutnya peragakan kalimat media elektronik. Ini mungkin bisa kita lewati. Nah, kata kunci. Kata kunci pada iklan elektronik. Biasanya kata kuncinya itu ada beberapa. Coba kita bahas bersama-sama. Kata kunci iklan merupakan, nah diingat-ingat ya. Nanti kalau ada yang mau ngeprint, ini digarisbawahi. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, contohnya apa? Ada jenis iklan pariwisata. Tujuan bunga, harga bunga dan fasilitas bunga. Tujuan wisata kok bunga, ini gimana Miss Yula? Tujuan wisata, harga murah dan fasilitasnya bagus. Contohnya apa kalau iklan pariwisata? Setahu Gimana? nggak ada. Nggak ada. Ada. Oh, kayak apa itu? Traveloka, betul. Nah, Traveloka itu loh. Tiket.com. Iya, Tiket.com juga. kira itu iklan pariwisata itu kayak tapi kita kemana kita, Miss? Oh, apa Mr. Aladin? Oh iya, Mr. Aladin ya. Nah, itu juga masuk ya, masuk Mobile ke banking juga. Nah, selanjutnya ada iklan produk makanan sehat. Sereal, kayak sereal gitu, Miss. Koko Crunch. Nah, Coco Crunch. Gitu ya. Contohnya Sereal. Milo apa iklan? Milo. Milo, Biskuit. Zi, susu Zi. Dan masih banyak. Selanjutnya iklan produk obat pencernaan apa? Apa ini atuh, apa namanya? Imbus. Imbus, UC. Itu Imbus. Apa? Ya. UC, Miss. Ada Promak, Tempra. Paracetamol. Tempra. paracetamol buat pencernaan. Bukan, Miss. Bukan ya. Bukan.
Paracetamol buat panas. Kalau buat pencernaan ada antangin, ada Tolak angin. tolak angin gitu dan masih banyak yang lainnya. anak. Tolak angin anak, oke pinter. Nah selanjutnya pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dingin Miss, seger dingin C1000. Iya benar. Nah selanjutnya ini masih sama ya, iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa. Nah, untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati. Mencermati apa? Informasi yang disampaikan dalam iklan. Isi iklannya itu apa? Dan hal yang membuat iklan tersebut menarik atau mengajak gitu ya. Nah, selanjutnya menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Contoh, Mijula punya kotak pensil. Mijula punya kotak pensil. Mijula tanya sama Susien. Coba Susien cari keunggulan dari produk yang dipegang sama Mijula gimana? Susien. Keunggulan produknya. Misal kalau pensil, keunggulan produknya apa? Kuat, tidak mudah dapat. Gampang untuk menulis. Miss, aku boleh bantu nggak? Harganya murah. Oke, sekarang Mijula tanya sama Stuart. Mijula tanya sama Stuart. Keunggulan kotak pensil yang dipegang sama Mijula bagaimana? Keunggulan produknya. Bisa menampung alat tulis. Iya, bisa menampung, bisa sebagai tempat alat tulis. Lalu apa? Harganya murah tuh. Lalu apalagi warnanya bagus, cerah. Lalu Dan banyak macam. banyak macamnya, banyak manfaatnya gitu ya. Jadi menyebutkan keunggulan dari produk tersebut. Nah, kata kuncinya kata kunci dalam merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Jadi seperti yang Mijula tanyakan tadi, kata kuncinya apa? Murah, banyak manfaatnya, banyak kegunaannya, gitu ya. Barangnya bagus, kuat. Nah, masuk ke dalam kata kunci. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan dalam pembuatan iklan. Kembali ke unsur-unsur ya. Kembali ke unsur-unsur lagi. Dan selanjutnya ada naskah dan sketsa gambar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan pameran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Nah, di sini Mijula kasih gambar. Ada seorang anak minum susu sehat. Ya. Mijula tanya sama Shane. Judulnya apa ini, Shane? Susu sehat. Oke, Mijula tanya sama Timothy. Subjudulnya apa, Timothy? Subjudulnya apa, Timothy? Susu murni. Oke, susu murni tanpa pengawet. Pinter. Nah, ayo minumlah. Berarti masuk ke dalam kalimat apa? Kalimat Persuasif. Kalimat persuasif atau kalimat ajakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema 3, subtema 3. Untuk membuat rancangan iklan. Itu kita kembali ke iklan media elektronik ya. Selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar beserta naskah atau storyboard. Jadi sebelum kita membuat iklan, kita harus ada runtutan-runtutannya ya, tahapan-tahapannya.
Nah, ini langkah-langkahnya gimana? Memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang dibuat, dan menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Selanjutnya berlatih sesuai naskah yang dibuat. Ya, seperti tadi, Miss Yula contohkan Shopee. Jadi sebelum pimpinan Shopee-nya itu menayangkan iklan di televisi, itu membuat naskahnya dulu. Gimana? Ya ditayangkan itu orangnya dulu, atau musiknya dulu, atau ada tulisan atau gambar-gambarnya dulu gitu ya. Jadi harus ada naskahnya, harus ada konsepnya membuat iklan itu. Nah, tujuannya setiap iklan adalah untuk mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi misal besok ada pertanyaan nih di PH atau PTS. Tujuan iklan adalah jawabannya apa? Dapat mempengaruhi penontonnya supaya dapat membeli produk atau Dapat jasa mengaruhi yang penonton ditawarkan. supaya beli produk atau jasa. Betul. Jadi tujuan iklan adalah untuk mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Nah, selanjutnya memperagakan iklan yang telah dibuat. Miss Yula minta tolong sama Andrew. Yo, Ya, Andrew. Ya. Andrew buat sebuah iklan dengan barang-barang yang ada di sekitar. Barang. Buku pena, Miss. Aframis. Ayo beli buku pena ini agar kalian bisa belajar. Hanya gitu aja. Intonasi, tangan, Miss gerak. Aframis. Bentar, Miss Yula jelaskan dulu. Dengan Andrew memperagakan iklan yang buat tadi, kira-kira kalian tertarik nggak dengan buku yang dijual sama Andrew? Tidak. Enggak. Karena Enggak, apa? Miss. Karena Suara kayak apa, apa nih? enggak, Intonasinya enggak pas, Miss. Jadi kayak enggak niat gitu, Miss. Iya, kayak yang omong tadi. Andrew tadi gerakannya seperti ini. Ayo beli buku supaya kita. Nah, jadi kita harus siap dengan iklan yang kita tayangkan. Jadi misal seperti ini. Wah, di sini Miss Yula punya buku. Bukunya ini bagus, bermanfaat, dan banyak sekali gambarnya. Ayo beli buku ini supaya kalian bisa pintar dan menjadi juara kelas. Nah, Mau iklanin topi nih. itu ya. Oke, ada yang mau contoh lagi? Miss Yula Aku, minta Miss. Aku, Odi, Miss. Odi. Aframis dulu, Miss. Elin, Elin ya. Abis Coba. Elin Abraham terus aku ya, Miss. Boleh. Elin buat sebuah contoh iklan Miss dengan Odi aku ya, Miss. iya, dengan benda yang ada di sekitar. Ayo beli botol minum ini. Harganya murah dan bisa menampung banyak sekali air. Ayo segera minum biar tidak terdehidrasi. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat Elin. Oke, selanjutnya siapa tadi? Abraham ya? Iya, Miss. Abraham. Ayo, beli barang baru. InPods 12 simple. Pakailah AirPods ini supaya pendengaran kalian ketika bermain lebih bagus. Harganya murah, diskon. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat Abraham. Tapi internetnya kan tepat ya. Iya, Ya, saya kepikiran saja, Miss. belajar lagi ya. Selanjutnya Ya, Miss. siapa tadi? Hizkia ya? Odi dulu bisa dikatanya Odi. Oke, Odi. Dulu, Miss. Ya, dulu baru aku, Miss. Aku lagi buat kalimatnya. Ayo bebas siapa dulu boleh. Udah aku aja dulu, Miss. Nggak apa-apa. Iya, Miss. iya. Tempat agar uangmu dapat disimpan dan aman. Gimana bisa diulangi? Oke.
Ambil dompet agar uangmu dapat disimpan dan aman. Ayo beli dompet, gitu ya. Ayo beli dompet. Suaraku mungkin kekecilan. Saya benar, Miss. Benar, Miss. Kedengeran nggak, Miss? Iya, kedengeran. Ya, oke. Ambil dompet agar uangmu dapat disimpan dan dan aman. Masa iklan ada? Ayo. Iya, Miss. Salah, Miss. Lupa tak tulis di bukuku, Miss. Ya, boleh. Oke, pokoknya sudah bisa ya. Oke, Susian. Karena Odi close kamera. Ya, Susian dulu. Pakailah merek tipe. Selain terang juga menarik dengan gambar Mickey Mouse-nya. Oke, pinter. Jadi itu ditunjukkan gambarnya dulu, baru dipromosikan gitu ya. Tapi intonasinya lebih diperbaiki ya, Susian ya. Intonasinya lebih bagaimana cara kita berbicara agar orang-orang yang mendengar suara kita itu tertarik dengan iklannya gitu ya. Tadi siapa, Odi? Odi, Miss. Bentar, Miss. Aku mau ngiklanin pensil warna, Miss. Boleh, ayo. Waktunya bentar. Oke, lainnya dulu. Miss Yula minta tolong sama Steven. Apa ya? Ya, Steven? Oke, Steven, contoh atau peragakan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Gimana? Masih mikir, Miss. Masih mikir. Oke, tadi sudah dicontohkan ya dengan beberapa teman kalian, biar waktunya kita nutut untuk menyelesaikan materi kita hari ini. Miss Yula akan sedikit percepat untuk penjelasannya ya. Nah, ini jadi dengan percaya diri. Jadi jangan salah. Jadi harus percaya diri ya. Nah, menggunakan suara yang lebih jelas. Jadi tidak nah, berarti kan tidak jelas ya. Jadi harus jelas. Belilah barang ini gitu ya. Memastikan semua perlengkapan pendukung disiapkan. Jadi harus ada media pendukungnya. Ya, seperti pensil, buku, kotak pensil gitu. Harus ada pendukungnya. Menghafalkan dialog dan peran. Jadi seperti Heskia tadi. Bentar nih saya lupa nulis di buku. Jadi harus hafal ya. Nah, ternyata sudah selesai. Jadi materi kita banyak sekali ya. Hampir banyak sekali. Ada tugas enggak? Ada tugas. Tugasnya pasti buat iklan. Iya, pasti itu. Di video. Dari tadi tema kita iklan. Ada tugas, ada PA, ada tugas. Temanya kita iklan. Jadi kalian mau buat iklan atau menjawab soal-soal tentang iklan? Mau yang mana? Menjawab soal-soal tentang iklan. Jawab soal-soal tentang iklan. Jawab soal-soal iklan. Sekarang Menjawab soal-soal tentang iklan. yang mau buat iklan biar nanti buat perbandingan sama Miss Yula. Yang mau buat iklan angkat tangan dulu yang mau. Tidak. Buat iklan. Jangan angkat tangan. Odi mau, Miss. Odi mau 3, buat iklan. 2, 3, 4. Hanya 4 saja. Nah, Membuat iklan tuh maksudnya di videoin gitu kan, Miss? iya betul. Oh, kalau video enggak, Miss. Enggak setuju kalau video, Miss. Kalau nggak video bikin poster, Miss. Miss kalau nggak bikin video bikin poster. Aku sih lebih enak bikin video sih, Miss. Oke, sekarang agar Miss Yula cepat atau lebih cepat mendapatkan nilai dari kalian, khusus pertemuan hari ini Miss Yula bebaskan ya. Kalian mau bukan bebas tugas, tapi
Kalian boleh bebas berpendapat. Bebas milih, Miss. Bebas milih, Miss. Bebas milih, ya. Oke, sekarang yang mau membuat video iklan angkat tangan dulu. Video. Aku, Miss. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya ada yang mau membuat poster iklan. Poster iklan. Poster iklan. 1, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya ada yang mau mengerjakan Bu Pena di Aku Miss ngerjakan Bu Pena. 15. Aku ngerjakan Bu Pena aja, Miss. Ngerjakan Bu Pena. Oke. Aku kerja Bu Pena aja, Miss. Saya tadi tanya Miss boleh pilih dua-duanya apa enggak? Enggak boleh, harus 1. Aku ngerjakan Bu Pena aja, Miss. Bu Pena. Ya. Oke, kalau poster, kalau mengerjakan, kalau membuat video hanya membuat video gitu ya. Jadi bebas. Yang penting tentang iklan. Ya. Jadi hanya satu aja yang dikumpulkan. Ya. Karena hampir semua mata pelajaran, coba didengarkan semuanya. Miss, aku mau tanya, Miss. Sebentar kami jelaskan dulu karena habis ini ada Zoom SBDP ya. Nanti tanyanya lewat WA aja. Untuk tugasnya kalian boleh bebas pilih, hanya 1 ya. Tidak ada yang 2, hanya 1. Kalau video aja, kalau mengerjakan Kalau nggak buat nggak apa-apa. Kalau nggak buat, Iya. nggak apa-apa. Yang penting Boleh harus lah. aktif. Kalau misalnya buat nilai efektifnya kan ditambahin tuh, Miss. Coba semuanya di mute. Miss Yula mau ngomong. Dikarenakan minggu ini semuanya materinya ada 3 subtema, jadi Miss Yula tidak memberatkan tugasnya. Jadi kalian boleh bebas pilih, ya. Jadi hampir semua mata pelajaran hari minggu ini itu ada tiga subtema. Jadi tidak memberatkan kalian untuk tugasnya. Oke? Oke, sampai sini. Nanti jika ada pertanyaan langsung WA Miss Yula ya. Oke, Miss. Karena kan habis ini SBDP, oke? Ini Zoom SBDP udah mulai. Iya, habis ini ada Zoom SBDP. Ya, silakan ditutup sama siapa tadi? Jadi. Steven ya? Jadi. Oh, jadi. Oke, jadi. Ya, silakan jadi diajak teman-temannya. Teman-teman, kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami kesempatan belajar bahasa Indonesia. Berkati kami agar mengingat semua yang diajarkan oleh Miss Yula, dan sekarang kami mau menutup pelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, jadi. Langsung anak-anak BDP ya. Bye-bye. Langsung keluar ya dan masuk di Zoom SDP. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Bye. Bye-bye.